Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah bersama Anugerah Kristus Ministry. Selamat mendengarkan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita agungkan firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih dan kekuatan, kiranya ibadah dari Gereja Anugerah Bentara Kristus bagi jemaat-jemaat Anugerah Kristus Ministry dimanapun mereka berada, juga pendengar Radio Maestro yang setia dalam ibadah secara live pada pagi hari ini. Secara khusus hamba-Mu berdoa, biarlah firman meneguhkan, membuat kami diperkaya dalam segala pengetahuan yang baik tentang perkenanan-Mu dalam kehidupan kami, dan membawa hubungan intim lebih lagi dalam kami berinteraksi dengan kebangkitan-Mu Tuhan. Begitu juga pada pagi hari ini, kiranya ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir memuliakan nama-Mu. Secara khusus kami memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan Gereja Anugerah Bentara Kristus. Begitu juga dengan Radio Maestro, kiranya senantiasa nama Tuhan diagungkan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus
Kami mengucap syukur baik kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Bapa yang penuh kasih kesetiaan, pada hari ini saya hambanya Pastor Maria Desire Hutapea berusaha untuk membawa saudara yang mendengarkan untuk senantiasa tidak mengalami kekosongan kerohanian. Saudara, perasaan emptiness itu akan terjadi pada saat kita mulai merasakan pengharapan kita dalam Kristus sepertinya belum sampai pada ujungnya. Ketika doa-doa pergumulan kita semakin dekat dengan kita, tetapi sepertinya Tuhan belum menjawab pergumulan doa kita. Padahal di depan mata kebutuhan sudah semakin mendekat, kerinduan untuk menjadi berhasil sudah semakin harus dilaksanakan, dan sampai hari ini doa kita merasakan belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi saudara, hari ini pada ibadah live streaming siang hari ini bersama Radio Maestro, kami dari Gereja Anugerah Bentara Kristus melalui jemaat-jemaat Anugerah Kristus yang bersama-sama berdoa bagi saudara semua yang mendengarkan. Kalau kita melihat dalam Matius 28 ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi saudara, di dalam kita sedang menunggu pengharapan itu tidak sia-sia, tetaplah kita mendekati karyanya, tetap kita memeluk, merendahkan hati di hadapan Tuhan dan menyembah Dia. Kita akan melihat dalam Mazmur pasal ke-50 ibadah yang sejati. Saya akan bacakan bagi saudara yang mendengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukan korban bakaranmu tetap ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi dalam Mazmur 50, dalam ayat ke-16 sampai ayat yang ke-23, Tuhan memperingatkan untuk kita senantiasa menjaga lidah perkataan kita. Saya akan bacakan ayat 16, saudara yang mendengarkan bisa membuka Alkitabnya. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat,
dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadamu. Selanjutnya, Mazmur 51, kita akan membacanya. Mazmur 51 ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya, maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Jadi saudara, kita melihat ada hubungan antara Matius 28 ayat 9 dengan Mazmur yang telah kita baca tadi. Saya ingatkan kembali, dalam Matius 28 ayat 9 dikatakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Shalom. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi saudara, dalam Mazmur 51 kita diingatkan kembali bahwa yang Tuhan maksudkan korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Itu tidak akan Tuhan pandang hina. Itulah yang dimaksud oleh Yesus ketika dia mengatakan shalom. Maka mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saudara, ketika kita merasa di ujung pengharapan kita, tetapi dengan jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, Tuhan bahkan melihat itu suatu korban sembelihan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita sebagai orang-orang yang kalah, orang-orang yang patah semangat, tetapi Tuhan meminta korban yang benar itu senantiasa menjadikan kita memiliki pengharapan yang disertai jawaban doa yang melahirkan mujizat. Dalam Mazmur 50 ayat 15 tadi telah kita baca, dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi saudara, kita jangan memiliki perasaan kekosongan sehingga hati kita menjauh daripada iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan ingatkan juga pada pagi hari ini bahwa tetap lidah perkataan kita senantiasa mengatakan yang baik, sehingga kita tidak mengalami kekosongan dalam jiwa kita. Kalau kita suka bergosip, memikir-mikirkan dengan perkataan yang jahat, saudara, yang mengata-ngatai orang, yang menjelek-jelekan
keluarga kita, saudara, itu adalah fitnahan di hadapan Tuhan. Maka yang Tuhan katakan, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Saudara, proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi bukan untuk kita merasa kekosongan, bukan kita merasakan bahwa tidak ada harapan lagi. Tetapi yang Tuhan mau katakan, jangan pernah takut dengan kelemahan yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kelemahan adalah suatu keterbatasan yang kita miliki sebagai manusia. Di dunia ini memang, saudara, tidak ada manusia yang sempurna, baik itu secara fisik, emosi, atau intelektual kita. Karena itu seharusnya kita tidak boleh menjadi minder atau bermegah dan bahkan merendahkan orang lain. Jikalau kita merasa memiliki banyak kelemahan, sedangkan tantangan ada di depan kita, tapi jangan kita menjadi orang yang takut atau pesimis, karena semua orang juga memiliki kelemahan. Tetapi hendaklah, saudara, kita senantiasa merasakan bahwa kita sedang belajar untuk rendah hati. Kita sedang belajar untuk dimampukan Tuhan untuk menguasai keadaan situasi di depan kita dengan roh kerendahan hati yang daripada Tuhan. Kalau kita melihat, saudara, kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 2 Korintus ayat yang ke-12 ayat ke-9b. 2 Korintus ayat 9b dari pasal ke-12 mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, saudara, ada kalanya Tuhan izinkan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk, hati yang patah, tetapi di sanalah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, Tuhan tidak pernah terkesan dengan orang yang merasa dirinya mampu, pintar, kuat, tetapi dia akan tertarik melihat kepada orang-orang yang sedang menyadari, mengakui keterbatasannya, mengakui ketidakberdayaannya, dan merasakan sedang dalam kelemahan. Sebab dengan demikian, orang tersebut dapat mengakui bahwa apapun yang dia hasilkan pasti di luar kemampuannya secara natural, melainkan pasti kebesaran Tuhan akan dinyatakan di dalam segala hal yang kita merasakan saat itu kita terbatas, saudara. Kita melihat dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, supaya seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi, saudara, di dalam kita ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita menemukan jawaban, menemukan kesegaran rohani lebih dari yang kita doakan atau kita pikirkan. Ingatlah, saudara-saudara yang mendengarkan ibadah pada pagi hari ini, walaupun kita memiliki kelemahan, tetapi ada kuasa Tuhan di dalam kita. Kita tidak bisa dibatasi oleh kuasa Tuhan, tetapi keterbatasan kita jangan sampai menghambat kuasa Tuhan. Mari kita melihat dalam firman Tuhan 2 Korintus pasal ke-4 ayat yang ke-7. Dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Itulah tujuannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 51 ayat 18 mengatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran,
engkau tidak menyukainya. Tapi ayat 19 mengatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Itu tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mari kita mengingat kembali firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal ke-9 ayat yang ke-23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saat kita izinkan Tuhan bekerja melalui kelemahan kita, Dia akan membentuk kita menjadi bejana yang luar biasa. Dan setelah itu kita akan melihat pengharapan dalam Tuhan tidak sia-sia. Kita akan memiliki pikiran Kristus yang akan menemukan jalan-jalan keluar dan jawaban doa yang memberkati pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Karena kita adalah bejana tanah liat dan Tuhan adalah penjunan kita. Mari kita melihat kembali dalam kitab Yeremia pasal ke-18 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Oleh sebab itu saudara, kalau kita melihat dalam surat Ibrani pasal ke-10 ayat yang ke-23, mari kita membuka firman Tuhan dalam Ibrani pasal ke-10 ayat yang ke-23. Kita bacakan bersama-sama. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi saudara, ketika Anda merasakan kekosongan, tetapi saudara, kiranya kesetiaan Tuhan tetap tinggal tetap di dalam saat-saat kita menunggu apa yang akan Tuhan jawab di dalam pergumulan kita. Saya akan berdoa saat ini. Bapa yang penuh kasih karunia, saya melihat dan merasakan bahwa firman sungguh menyentuh anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Biarlah mereka mengembalikan semua pergumulannya, tetapi mereka juga tidak lupa mengakui segala dosa dan kesalahan yang belum mereka akui di hadapan Engkau, ya Tuhan. Biarlah saat ini roh pengampunan daripada Engkau hadir turun, memberkati doa anak-anak-Mu dan segala pergumulan tantangan mereka. Kiranya Tuhan membuka jalan, menjadi kasih karunia yang semakin melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, dalam sesi yang kedua ini, saya akan membagikan sesuatu bahwa iman adalah penglihatan yang supranatural. Jadi saudara, melalui iman kita dilepaskan dari hutang darah. Tuhan menyelamatkan kita. Lidah kita tidak mengalami kekosongan, tetapi lidah kita akan bersorak-sorai memberitakan keadilan Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Saya juga, pelayanan kami juga melayani orang-orang di suku Kedar yang membutuhkan pertolongan dan jawaban doa dari kita, hamba Tuhan, saudara. Tetapi yang saya lihat hampir tidak memiliki iman.
karena mereka tidak mengerti apa itu iman. Tetapi saya tekankan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena apa, saudara? Tidak ada perasaan emptiness dalam hati kita. Ada suatu perasaan bahwa Tuhan yang menciptakan kita sejak dalam kandungan dan menjadikan kita di dunia ini harus bersama-sama dengan Dia. Kita merasakan kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang menyertai dan senantiasa menghibur kita. Karena saudara, kadangkala iman disebut sebagai penglihatan hal-hal yang mata alami tidak mampu melihat. Apa yang tidak terlihat oleh kasat mata, demikian juga manusia alamiah tidak dapat melihat hal-hal yang berkenan dengan Allah. Maka dibutuhkan penglihatan supranatural, pikiran Kristus yang merasakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saya menjauh dari iman saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Mari kita kembali melihat dalam 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi saudara, kembali kepada komitmen kita yang pertama. Apa yang hendak kita bangun? Apa yang hendak kita tujui? Apa akhir dari perjalanan? Apa yang kita bangun ini? Kita flashback kembali. Apa yang belum kita sempurnakan lagi? Apa yang sempat kita lalai untuk kita kembalikan kepada Tuhan? Apa kita sempat bermegah karena kemegahan yang kita rasa saya lebih dari apa yang saya pikirkan untuk saya kembalikan kepada Tuhan. Saudara, rasio tidak mampu melihat kebangkitan tubuh. Rasio tidak dapat melihat kehidupan mendatang. Dan hal-hal yang diwahyukan kepada kita oleh firman Allah, tidak ada apapun yang bisa dikerjakan oleh agama tanpa kelahiran kembali, sehingga kita dapat memiliki mata supranatural. Oleh sebab itu saudara, dengan hati yang patah dan remuk, diharapkan untuk kita dapat lahir kembali, mengalami kekuatan yang baru, diberikan pengurapan yang baru, sehingga kekosongan hati ini tuh dihidupkan oleh Tuhan menjadi hubungan yang semakin intim dengan Dia. Karena dalam surat Yohanes, Injil Yohanes pasal ketiga ayat ketiga dikatakan, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Manusia bisa saja mendengar tentang sorga, pengampunan dan kebahagiaan dan berpikir, oh ini adalah hal-hal baik. Namun ia tetap tidak dapat melihatnya dengan mata yang natural. Jadi mata batin kita, mata rohani kita, jangan pernah menjadikan kekosongan hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita buka kembali dalam 1 Korintus pasal kedua ayat 14 mengatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi saudara, di dalam kita merasakan bahwa kerohanian kita mengalami kemunduran, kerohanian kita seolah-olah tidak diberkati oleh Tuhan. Tetapi firman pada pagi hari ini dalam ibadah kita diingatkan kembali bahwa kita tetap mengalami anugerah yang daripada Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Paulus juga tetap bekerja keras sekalipun ia sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Mari kita melihat dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia.
Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi saudara, kasih karunia juga ada pada saat kita mau mengubahkan kekosongan hati kita. Di dalam kelimpahan kasih karunia, kita mau bergerak, kita mau mengalami movement itu, sehingga kita melihat bahwa Tuhan menjamah kita kembali. Tuhan tetap setia, tidak meninggalkan kita, bahkan Dia memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Jadi saudara, alami kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Karena kebahagiaan itu mirip oksigen. Ketersediaannya di bumi ini sangat berlimpah, bahkan selalu tersedia. Apabila seseorang mengalami kesulitan menghirup oksigen, pasti bukan karena oksigennya sudah langka, melainkan karena telah terjadi gangguan di dalam sistem pernafasan kita sendiri. Jadi janganlah kita mengalami gangguan di dalam hubungan intim kita dengan Tuhan. Demikian pula jika kita kesulitan untuk berbahagia, pasti bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tetapi karena telah terjadi kemunduran dalam kerohanian kita. Langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan saudara adalah belajar kembali memperhatikan apa kata firman Tuhan dan mulai menghidupkannya dengan iman kita yang memiliki kekuatan supernatural yang tidak bisa dilihat oleh pemikiran yang natural, saudara. Kita kembali melihat Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita dapat melihat dalam kesaksian bagaimana Yesus datang selalu pada saat di tempat itu sedang terjadi kekeringan rohani. Seperti perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus datang dalam pernikahan di Kana, di mana anggur itu sudah hampir habis, bahkan sudah habis. Dan Yesus mengubahkan kekeringan, kekosongan itu menjadi sesuatu hal yang sangat mendatangkan sukacita, bukan bagi kita pribadi saja, tetapi bagi orang-orang di sekitar kita. Salah satu perintah Tuhan adalah dengan belajar untuk kita senantiasa mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Dan kita mulai berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena ambisi itu tidak akan ada habis-habisnya. Kepuasan, kemauan untuk kita dapat merasakan gairah secara jasmani dan bukan supranatural yang daripada Tuhan, itu tidak akan habis-habisnya. Oleh sebab itu kita kembali mengingat dalam Filipi pasal keempat ayat 11 dikatakan, ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Hal ini berbicara tentang sikap hati dan bukan dalam kondisi kekurangan. Karena ketika kita memiliki sikap hati bahwa saya senantiasa dipelihara Tuhan, maka kita akan melihat iman yang supernatural itu betul-betul membawa kita dicukupkan Tuhan dalam segala perkara. Katakan amin, saudara. Karena Tuhan menjadikan suatu keluarga, orang tua dengan anak-anak, untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan atau membuat kita mengalami kekurangan, saudara. Ubahkan kondisi itu. Nyatakan dalam hati pikiran kita bahwa saya senantiasa berkelimpahan di dalam Kristus Yesus. Kita datang beribadah dengan semangat. Kita membuka firman Tuhan dan bukan dalam hati yang ciut, tetapi dengan jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Di sanalah Tuhan memberi pengurapan dan kekuatan yang baru. Baik kita yang percayakan kekuatan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita akan melihat kembali dalam Galatia pasal ke-6 ayat ke-4 sampai 5 dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya
sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saudara, ketika saya membangun pelayanan ini berdasarkan firman Tuhan Galatia pasal ke-6, saya hanya berusaha bertekun dengan apa yang Tuhan telah percayakan dalam panggilan hidup untuk saya melayani pekerjaan Tuhan sepenuh waktu, saudara. Maka saya melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, dan yang terpenting bahwa saudara dan saya tetap ada di dalam dimensi waktunya Tuhan. Kita tidak mengalami kekeringan rohani, kita senantiasa disegarkan. Ketika kita mengalami tekanan, Tuhan akan kirim siapapun untuk menyegarkan kembali iman yang supranatural itu ke dalam semangat Kristus, saudara. Karena orang yang belajar mencukupkan diri dalam setiap keadaan akan dapat selalu bersyukur, sehingga orang itu bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup ini. Saudara, syukuri apa yang telah kita miliki. Jangan mencari-cari soal kenapa hal ini terjadi, bahkan melihat apa yang tidak kita miliki. Tetapi senantiasa kita merasakan bahwa pemeliharaan dalam Kristus Yesus, dalam iman kita yang supranatural, bukanlah suatu kesia-siaan, tetapi senantiasa mendatangkan kelimpahan. Kalau dulu Tuhan pernah memberikan berkat yang melimpah kepada saudara, kenapa hari ini tidak? Kalau dulu Tuhan sendiri yang menghidupkan usaha pekerjaan saudara, kenapa hari ini tidak, saudara? Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan kembali, oksigen itu yang daripada Tuhan, nafas kita menyatu di dalam nafasnya Tuhan melalui rasa syukur yang berlimpah. Tidak membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, tetapi merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan kepada kita selalu tepat pada waktunya. Katakan amin, saudara. Memang sesuatu yang baru dan yang belum kita miliki terkadang tampak indah. Bahkan kita merasakan sudah waktunya. Saya merasakan hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan, dengan pemberian daripada Tuhan. Tetapi saudara, ketika kita sudah memiliki, beberapa lama kemudian kita mulai terbiasa lagi dan merasa bosan dan ingin yang lebih lagi, saudara. Kalau kita mendengarkan, melihat dalam pengkhotbah apa yang disampaikan Salomo dalam pengkhotbah pasal pertama ayat ke-8 sampai 9 dikatakan segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Kapankah kebahagiaan sejati akan kita dapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tetapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Saya juga sempat bergumul dalam doa ketika anak saya menginginkan hal-hal yang melebihi dari yang Tuhan telah berikan dan pelihara selama ini, saudara. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa cukuplah kasih karunia itu kepadamu. Ketika saya dapat membuat pelayanan kepada suku-suku Kedar, saudara, mereka mau membaca firman Tuhan satu persatu dengan satu Alkitab yang saya bawa. Ternyata saya pulang membawa luar biasa terobosan dan pemeliharaan Tuhan dalam kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga di lingkungan kita yang utama, kita melihat ada pemetaan kerajaan surga terjadi karena musbah doa yang kita bangun. Kita melihat ada kemenangan yang Tuhan berikan di dalam lingkungan di mana kita tinggal karena musbah doa kita, korban syukur kita berkenan di hadapan
Allah. Puji Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan, jangan bermegah karena kemegahanmu. Jangan engkau merasa sok pintar di hadapan Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa penyertaan Tuhan setiap hari bukan untuk mendatangkan kegagalan, bukan ingin membuat engkau mengalami kekosongan rohani, tapi oksigenmu itu, nafas doamu, jadilah semakin intim dengan nafas doa firman yang Tuhan berikan kepada kita. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkat yang sudah kita miliki, dengan keluarga yang Tuhan berikan untuk kita pelihara. Kemudian belajarlah membahagiakan orang lain juga, supaya jati diri sebagai imamat yang rajani, kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itulah iman yang supernatural, yang dapat membuka jalan lebih lagi, membuat kebahagiaan yang tidak tertandingi di dalam kekosongan hati kita, tapi akan melimpahkan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Karena bukan yang dari luar yang membuat kita bahagia, tetapi yang dari dalam kita sendirilah yang membuat kita mempunyai damai sejahtera. Karena apa saudara? Karena Sang Damai, Sang Juru Selamat itu sudah tetap tinggal di dalam diri kita. Marilah setiap kita menguji diri kita sendiri. Mari kita membuka dalam 2 Korintus pasal ke-13 ayat yang ke-5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi saudara, biarlah pada ibadah live stream pagi hari ini kita bukan orang-orang yang tidak tahan uji. Karena awal dari kita tidak tahan uji, kita mulai mengalami kekosongan dan kemunduran rohani. Tetapi kita menjadi orang-orang yang tahan uji, senantiasa merasakan dan dapat mengatakan bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan saya. Tetapi kemampuan daripada Roh Kudus untuk saya melihat berkat itu sampai di mana kepercayaan Tuhan untuk saya mengolah berkat itu dinyatakan dalam kesehatan saudara, dalam usia saudara, di dalam pekerjaan usaha saudara. Karena Tuhan mampu mengembangkan talenta kita menjadi hal-hal yang tidak berkenan, menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang kita pikirkan tidak mungkin, tidak sanggup, Tuhan akan menyanggupkan dan memberi jawaban doa. Bagi Anda semua yang pada saat ini sedang membutuhkan jawaban doa bagi masa depan sekolah anak-anak saudara, yakinkan hatimu, yakinkan hari ini bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna kepada anak-anak saudara. Sebagian besar manusia coba berburu kebahagiaan dengan berlomba-lomba mencari dengan memperolehnya. Namun bukannya kebahagiaan yang mereka dapatkan, terkadang keterpurukan. Sebab kebahagiaan sejati hanya dapat kita peroleh di dalam damai sejahtera Kristus. Kita akan kembali membuka Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan kebahagiaan sejati akan muncul saat kita memberi kepada orang lain, saat kita berkorban syukur untuk Tuhan, saat kita memberi korban sembelihan waktu kita, hati kita untuk pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, maka emptiness itu tidak kita rasakan. Mari kita kembali melihat dalam Kisah Para Rasul pasal ke-20 ayat ke-35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oleh sebab itu bangkitlah hati kita, bangkitkan pikiran kita untuk senantiasa mau mengadakan lebih dahulu kebaikan untuk segala hal yang kita rasakan. Di sana saya akan mengalami kemunduran kerohanian.
Tuhan Yesus memberkati iman saudara dan saya. Kita juga akan melihat saudara bahwa Tuhan Yesus senantiasa berusaha untuk membawa sukacita dalam kehidupan kita orang percaya. Karena terkadang kalau kita melihat dari mata natural kita, hidup itu seperti penuh dengan kekecewaan. Entah hati yang patah, impian yang gagal, pergumulan yang belum kita rasakan sempurna menjadi jawaban dalam kehidupan kita, atau sekedar sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Kita semua pernah mengalami kekecewaan sejati dalam kehidupan kita. Ketika orang kecewa, mereka biasa mencoba menutupinya. Mereka mencari pengganti atau pengalih perhatian dari rasa sakitnya. Jika Anda hidup dengan kekecewaan hari ini, saya ingin mendorong Anda, ketika Anda mencapai titik kekosongan, ketika kecewaan menjadi terlalu dalam, Anda berada di posisi yang sempurna untuk menerima sebuah keajaiban, saudara. Karena pada saat itu Tuhan melihat Anda hadir di hadapannya dengan jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tuhan tidak memandang hina, karena Tuhan dapat memunculkan kebaikannya dari masa-masa yang sulit. Kalau kita melihat kesaksian bahwa Charles Goodyear yang mendirikan ban Goodyear, dia sempat tidak sengaja menumpahkan beberapa karet yang dia bawa ke dalam api. Lalu dia memperhatikan ketika karet menghantam api, itu menghasilkan sesuatu yang kacau, yang besar dan berantakan, tetapi sangat kuat dan tahan lama. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Dari segala hal yang dia melihat kekacauan, tetapi diubahkan menjadi suatu ban mobil bermerek Goodyear. Mari jangan merasakan kekosongan dalam hati kita, sesuatu yang kita rasa kacau, yang tidak adil, yang tidak sempurna. Kembalikan itu semua di dalam oksigen kita, membangun udara yang segar, yang tidak terkontaminasi oleh dunia ini, tetapi yang dihidupkan terus oleh firman Tuhan, menjadikan kita semakin disempurnakan oleh Tuhan. Seperti Yesus mengubahkan air menjadi anggur di Kana, dan Elia memberikan minyak kepada janda di Sarfat, juga ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, sehingga kekosongan hati kita Tuhan ubahkan menjadi kegirangan dan sukacita, dan kita berubah, tidak membandingkan dengan orang lain, tetapi kita melihat ada pemeliharaan Tuhan yang begitu kuat, ada kebangunan rohani yang Tuhan telah sediakan untuk kita senantiasa merasakan dan bersaksi kepada banyak orang bahwa pemeliharaan Tuhan dalam iman kita yang supranatural itu sempurna. Dia memberikannya bagi saudara dan saya, bagi anak-anak saudara dan saya, bagi kesehatan saudara dan saya, juga bagi lingkungan saudara dan saya ditempatkan Tuhan. Kiranya senantiasa damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau selalu mengisi rasa kekosongan di hati kami ya Bapa. Engkau selalu menguatkan kami Tuhan yang sedang patah hati ya Bapa, yang sedang jenuh ya Bapa, atau yang mungkin sedang menyerah ya Bapa. Tapi Engkau selalu menyatakan bahwa pengharapan itu selalu ada daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Secara khusus ya Bapa, kami berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa, Engkau memberikan rancangan yang terbaik ya Bapa, dan juga Engkau memberkati kota Bandung ini ya Bapa. Jauhkan ya Bapa kota Bandung dari pandemi COVID-19 ini ya Bapa, dan kiranya ya Bapa Engkau selalu memberikan perlindungan Tuhan bagi anak-anak
anak-anak Tuhan di luar sana ya Bapa, bagi gereja-gereja di luar sana ya Bapa yang sedang bergumul untuk melakukan ibadah ya Bapa. Kiranya ya Bapa Engkau selalu memberikan damai sejahtera ya Bapa bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ampunlah segala kesalahan dosa kami ya Bapa yang kami perbuat secara sadar maupun tidak sadar ya Bapa. Berkati juga ya Bapa setiap pribadi kami ya Bapa, sehingga apa yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Jauhkanlah kami dari rancangan kecelakaan ya Bapa, tapi kiranya kasih karunia-Mu itu ya Bapa selalu mengikuti kami. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah bersama Anugerah Kristus Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.